Di ujung kota Gloristone terdapat satu kasino ilegal, meskipun sulit dijangkau karena jauh dari pusat kota, arena judi terbesar di Chamisland itu selalu ramai. Hingga saat ini, Morgan Casino tetap bisa beroperasi karena dijaga ketat para preman dan dibacking oleh pemerintah korup. Puluhan hingga ratusan juta dolar berputar setiap hari di sana. Namun, keluarga Morgan akhir-akhir ini mengalami defisit keuntungan yang signifikan. Bahkan keuntungan kecil itu harus terus dipangkas dengan biaya tak terduga lain sehingga mereka malah mengalami kerugian. Keluarga Morgan sangat populer di penjuru negeri, bukan karena kekayaan atau latar belakang yang baik, melainkan mereka terkenal lantaran mereka merupakan keluarga mafia kelas kakap. Big Boss Morgan dulunya seorang preman yang sangat ditakuti, sudah ratusan orang yang pernah dia bunuh, namun anehnya sekalipun dia tidak pernah masuk penjara. Karena itulah namanya menjadi besar. Saat ini, umurnya sudah 70-an, dia menikmati hari-harinya di atas kursi roda dan ranjang. Karena memiliki 5 anak pria dan semuanya berperawakan preman, dengan cerdiknya Big Boss Morgan membagi tugas bagi semua anaknya, dimulai dari yang pertama sampai anak kelima. Aldous Morgan menjadi kepala mafia. Tugasnya adalah memimpin dan mengatur 4 departemen yang dipimpin oleh 4 adiknya. Sebagai putra sulung Morgan, tugasnya amat berat. Dion Morgan menjadi ketua Departemen Premanisme. Tugasnya adalah mengetuai dan mengkoordinasikan semua preman dan pelaku kejahatan di Chamisland. Setiap ada preman yang mengambil tanah jagoan, harus melapor kepada Dion. Frankie Morgan menjadi ketua Departemen Perjudian. Tugasnya adalah mengawasi Morgan Casino milik keluarganya. Jika ada yang macam-macam di sana, Frankie yang akan turun tangan. Martin Morgan menjadi ketua Departemen N4 Narkoba. Tugasnya adalah mengawasi lalu lintas pergerakan barang haram itu. Martin akan sering berurusan dengan pihak kepolisian korup untuk melancarkan bisnisnya. Wesley Morgan, si bungsu yang masih berumur 23 ini memilih departemen yang sesuai dengan hobinya. Dan saat ini proyek tersebut akan segera dibangun, yakni Morgan Entertainment. Meskipun banyak keburukan dan maksiat, Morgan Entertainment merupakan bisnis yang legal di Gloristone. Di kompleks seluas 2 kali lapangan sepak bola itu nantinya akan dibangun diskotik terbesar dan termewah. Selain itu, juga akan dibangun hotel dan kafe. Rencananya, juga akan dibangun tempat prostitusi terbesar. Namun, proyek tersebut terhambat karena saat ini keluarga Morgan sedang krisis besar. Kerugian besar di kasino lantaran ada pihak yang sengaja mempermainkan sistem sehingga mereka menang banyak dan peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi keluarga Morgan. Belum lagi para preman di setiap wilayah tidak patuh kepada Big Boss Morgan. Mereka tidak mau menyetor bulanan sehingga mengurangi pendapatan mereka. Sementara bisnis narkoba mereka tersendat karena banyak faktor. Oleh karena itu, mereka harus mencari dana besar, baik dari bank, mungkin juga dari investor. Tuan Warren Harford memanggilku. Aldous Morgan mengerutkan kening. Dia mengelus kepala botak licingnya. Semua anggota keluarga Morgan berkulit hitam dan berbadan besar seperti orang Afrika. Di antara semuanya, Aldous yang paling seram. Sekarang Tuan Aldous sudah ditunggu. Ada beberapa orang dari Harvard menjemput Anda. Tuan, sahut seorang penjaga. Aldous beranjak dan meninggalkan ruang santainya yang berada di lantai 5 gedung kasino. Dia melewati wanita-wanita cantik dan seksi yang selalu menemaninya ketika sedang bekerja. Kemudian dia turun menggunakan lift. Sesampainya di luar gedung, memang sudah ada 2 mobil yang menjemputnya. Selama dalam perjalanan, Aldous hanya diam. Dia tidak mau berbicara dengan orang-orang suruhan Tuan Warren, karena baginya jelas tidak perlu. Aldous merupakan tipe keras dan pemilih. Jika tidak suka, dia tidak mau dipaksa. Dia terus berpikir sendiri, apa maksud dari Tuan Warren memanggilnya? Terakhir dia bertemu Tuan Warren sekitar 3 tahun lalu, sudah sangat lama. Namun yang pasti, dia sudah bisa menebak bahwa pastinya Tuan Warren sedang butuh. Ketika sampai di Mansion Harvard, Aldous tidak merasa terpana dengan semua kemewahan surga dunia ini. Aldous lebih senang memecahkan kepala orang atau menikmati minuman dan didampingi gadis-gadis. Dia berdecak dan berkata, cepat antar aku ke bus kalian. Di ruang tamu terbuka, Tuan Warren sudah menunggu dari tadi. Silakan duduk, Aldous Morgan. Aku sudah menyiapkan whisky terbaik dari Gloristone.
Minumlah. Entah karena perawakannya yang keras, atau memang ada masalah pribadi, Aldous tidak tersenyum sama sekali meskipun saat ini dia mendapat tawaran hebat dari orang terkaya di Chemisland. Biasa saja. Aldous mengeluarkan suara dalam dan menggetarkan. Terima kasih, tetapi aku tadi sudah puas minum. Silakan Tuan minum sendiri. Baiklah, langsung ke poinnya saja. Ucapnya serius. Dia melipat tangan di dada dan memampang wajah sungguh-sungguh. Tuan Warren mendengus sambil mengangkat bahu dan berkata tegas, "Habisi Marvenrak." Aldous langsung berdiri dan ingin pergi. Dia menggeleng sambil menghela napas sesal. "Aldous Morgan, mau kemana kau?" tanya Tuan Warren mengernyitkan kening. "Aku tahu pria itu. Dia mahasiswa kesayangan Universitas Glurystone dan mantan napi. Jika Tuan ingin dia mati di tanganku, lebih baik suruh anak buahku, tidak jauh dari istana Tuan. Di sana ada anak buahku yang menjadi jagoan komplek, suruh mereka saja yang membunuh pria dari keluarga Rak itu." Beber Aldous menyeringai jengkel. Bagi Aldous, Marvin Rak bukanlah lawan yang sulit. Jika dipaksakan menghajarnya, hanya buang-buang waktu. Aldous kembali menoleh dan berkata keras, "Aku pernah membunuh seorang mayor jenderal. Jika aku akan membunuh pria lembek seperti dia, tidak ada gunanya. Aku mau pulang." Aldous melangkah panjang ke arah pintu keluar. "Kau dapat apa setelah membunuh seorang mayor jenderal? Kali ini, kau akan membunuh seorang pria yang telah memberikan ancaman besar kepada keluarga Harvard. Marvin Rat telah berikrar ingin menggeser dominasi kami. Jika kau berhasil, kau akan mendapat uang yang banyak dariku." Aldous langsung menyetop jalannya dan membalik badannya. "Tuan jangan bercanda. Tidak akan ada orang yang bakal menggeser dominasi Tuan di negara ini. Jika ada, aku sangat salut dengan orang itu. Makanya kau harus tenang dulu, tidak ada satupun orang yang berani melecehkan putraku. Kecuali Marvin Rak." Tuan Warren memberikan kesaksian dengan wajah yang penuh amarah. "Bahkan, dia berani menantangku di hadapan banyak orang. Jika aku perhatikan, dia memang tidak main-main, sebagaimana kita ketahui bahwa dia digadang-gadang bakalan membawa nama keluarga Rak menjadi besar." Mendengar penjelasan Tuan Warren yang begitu mendebarkan, Aldous lantas kembali duduk. Dia mengoles dagu dan berkata, "Keluarga Morgan sedang butuh uang yang banyak. Jika Marvin Rak mati di tanganku, Tuan Warren akan memberiku uang berapa?"